Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan? Hari ini kembali ya Tuhan memberikan kita kesempatan bersaat teduh. Kami sangat bersyukur boleh melayani dalam saat teduh bersama-sama dengan saudara sekalian. Yuk biar kita tidak berlama-lama, kita langsung ambil waktu datang kepada Tuhan. Kau jadi
sangat mengucap syukur untuk lawatan-Mu, untuk kesempatan kami boleh datang kepadamu Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan bersama-sama membaca kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Kau berbicara lewat ayat-ayat yang kami baca, sehingga kami benar-benar memperoleh sesuatu dari kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur padamu. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita akan bersama-sama Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan melanjutkan pembacaan Alkitab kita, yang mana telah sampai pada kitab Matius pasal yang ke-15. Kitab Matius pasal yang ke-15 atau Injil Matius pasal yang ke-15. Puji Tuhan. Sudah dapat semua ya? Ya, kita akan baca bersama-sama. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah, orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Tetapi datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi?" Jawab Yesus, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Lalu Yesus berkata kepadanya, lalu Petrus berkata kepadanya, "Jelaskanlah perumpamaan itu kepada kami." Jawab Yesus, "Kamu pun masih belum dapat memahaminya. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut, turun ke dalam perut, lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan itulah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang." Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud. Karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah Dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan,
namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusur pantai Danau Galilea dan naik ke atas bukit lalu duduk di situ. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, orang timpang, orang buta, orang bisu, dan banyak lagi yang lain. Lalu meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Maka takjublah orang banyak itu melihat orang bisu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, dan orang buta melihat, dan mereka memuliakan Allah Israel. Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar, nanti mereka pingsan di jalan." Kata murid-muridnya kepadanya, "Bagaimana mungkin di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya?" Kata Yesus kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" 7, jawab mereka. "Dan ada lagi beberapa ikan kecil." Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Seketika itu sesudah itu ia mengambil 7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Haleluya. Kami sangat percaya bahwa tadi kita membaca firman. Ketika kita membaca firman bersama-sama, Roh Tuhan berbicara kepada Bapak Ibu masing-masing, ya. Ada sesuatu yang Tuhan taruh. Namun izinkan kami mengulas sedikit apa yang Tuhan taruh dalam hati kami, yang kami ambil dari kisah perempuan Kanaan yang percaya. Saya yakin Bapak Ibu Saudara sudah pernah berulang-ulang dengar kisah ini, bahkan mulai dari sejak di sekolah minggu. Karena itu saya tidak ulang baca. Tapi ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan tentang perempuan ini. Perempuan ini datang kepada Yesus bukan untuk dirinya, tetapi untuk anaknya. Saya ulangi. Perempuan ini datang kepada Yesus bukan untuk dirinya, tetapi untuk anaknya. Yang menurut firman Tuhan dikatakan anaknya itu kerasukan setan dan sangat menderita. Jadi memang tentu anaknya tidak bisa ya datang pada Yesus. Jadi perhatikan di sini, yang punya iman, yang memperjuangkan itu adalah ibunya. Yang mendapatkan kesembuhan itu adalah anaknya. Kalau pada umumnya Bapak Ibu Saudara melihat bahwa ketika Yesus menyembuhkan orang buta itu memohon kesembuhan bagi dirinya, dan oleh imannya kata Yesus dia sembuh. Tetapi kali ini menarik. Yang beriman ibunya, yang sembuh anaknya. Perhatikan di sini. Hal ini sebuah pengajaran yang indah tentang kepedulian dan doa syafaat. Doa syafaat adalah berdoa bagi sesama kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin orang yang kita doakan saat ini seperti anak dari perempuan Kanaan ini. Mereka, orang yang kita doakan itu dalam keadaan yang tidak baik mungkin. Atau mungkin dia dalam keadaan jauh dari Tuhan. Atau mungkin ada hal-hal yang sedang dihadapi oleh orang itu. Dan mungkin orang itu sendiri tidak beriman begitu rupa kepada Yesus. Tetapi kita yang mendoakan itu percaya benar-benar kepada Yesus. Nah, saudara, dan itu ketika terjadi, ketika kita mendoakan orang seperti ibu tadi memohon pada Yesus, ternyata Tuhan melihat iman ibu itu. Sebagaimana saya percaya Tuhan juga melihat iman Bapak Ibu Saudara sekalian, dan saya tentunya.
Nah, ada hal-hal yang menarik dari yang dilakukan oleh ibu ini. Kita bisa lihat tadi saudara baca, ibu ini tidak jemu-jemu, terus meminta kepada Yesus. Sampai Yesus berpaling. Yesus sempat loh tinggalkan ibu ini. Yesus sempat loh tidak pedulikan, seolah menunjukkan, menggambarkan pada kita bahwa terkadang mungkin kita berdoa bagi seseorang, kita berdoa bagi pertobatannya bertahun-tahun lamanya, berbulan-bulan, berhari-hari, ya, tampaknya tidak ada perubahan. Bagaikan Yesus yang berjalan lalu begitu saja. Tetapi perempuan ini beriman begitu rupa. Itu yang menyebabkan dia terus memohon kepada Yesus. Demikian juga saudara dan saya. Jangan berhenti berdoa. Kita tidak tahu kapan Yesus akan berpaling. Kapan Yesus berpaling dan berkata-kata kepada kita atau menjawab doa kita. Tugas kita adalah terus berdoa seperti ibu atau wanita Kanaan ini. Dia terus meminta sampai Yesus akhirnya berpaling. Jadi poin yang pertama, sesuatu yang menarik ya tentang wanita ini, dan ini menggambarkan bagaimana kita harus berjuang berdoa bagi seseorang, adalah jangan pernah berhenti meminta ya kepada Tuhan. Terus memohon kepada Tuhan. Keputusannya tentu ada di tangan Tuhan, tetapi tugas kita meminta. Yang kedua, jawaban yang diberikan oleh Yesus itu adalah jawaban yang tidak mengenakan, ya, bahkan merendahkan. Dan itu juga bisa terjadi dalam hidup kita. Kita berdoa bagi seseorang, tapi ternyata orang itu tampaknya semakin buruk, orang itu semakin jahat, orang itu semakin tidak baik keadaannya, dan itu bisa melemahkan iman kita. Tetapi yang menarik, perempuan ini tidak berhenti percaya bahwa Yesus sanggup, Yesus bisa tolong. Karena itu dia terus merendahkan dirinya. Demikian juga kita, ya. Kalau dia yang pertama meminta terus pada Yesus. Poin yang kedua yang menarik dari wanita ini adalah tidak menyerah walaupun mungkin jawaban doa seolah-olah tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Bisa jadi seolah-olah tampaknya harus berputar dulu, tapi ending-endingnya luar biasa. Yang dibutuhkan adalah kerendahan hati kita untuk tetap bersyukur dan datang pada Tuhan. Perempuan ini tidak marah-marah. Perempuan ini tetap menjawab dengan baik dan merendahkan dirinya di bawah kaki Tuhan. Dan kita tahu akhirnya pertolongan Tuhan dinyatakan bagi perempuan ini dan anaknya. Siapapun saudara, apapun yang saudara hadapi saat ini, mari tetap berdoa. Saya pribadi berdoa berbelas-belas tahun untuk ayah saya, sampai akhirnya ayah saya bertobat percaya Yesus. Saya waktu kecil sebagai iman anak kecil, saya berdoa bahkan ketika mau mandi saya berdoa. Saya terus berdoa bagi ayah saya waktu itu. Saya ingin ayah saya percaya Yesus, dan saya bersyukur hari ini pada waktu saya SMP baru papa saya percaya pada Yesus, dan saya sangat bersyukur untuk pertolongan Tuhan buat papa saya. Tapi satu hal yang penting adalah jangan pernah berhenti berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama untuk firman yang kita dengarkan dan renungkan hari ini. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sangat bersyukur kepadamu buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Beri kami kekuatan, beri kami pertolongan untuk kami dapat terus dengan tidak jemu-jemu berdoa Tuhan. Baik itu bagi anak-anak kami mungkin yang masih jauh dari Tuhan, suami, pasangan hidup kami, ataupun orang tua kami, ataupun tetangga kami, teman-teman kami. Tuhan tolong kami Tuhan, agar kami memiliki kekuatan terus berdoa dan merendahkan hati di hadapan-Mu. Karena kami percaya Engkau-lah pertolongan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan firman-Mu Tuhan dalam hati dan kehidupan kami. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya beri kesempatan kita berdoa bagi nama-nama yang kita kenal, ya, yang belum percaya Yesus. Mari kita akan doakan untuk pertobatan mereka. Mari kita akan berdoa sama-sama.
Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman, saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia yang masih ada di antara mereka yang mengalami aniaya, penyiksaan, bahkan dibunuh karena namamu, karena iman kepadamu. Tuhan, kami mohon, kuatkanlah kiranya mereka dan keluarga mereka ya Tuhan. Kalau boleh Tuhan, lepaskan kiranya mereka dari segala penyiksaan, penderitaan, bahkan kematian yang begitu mengerikan itu Tuhan. Tolong umatmu Tuhan. Tolong umatmu Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami yang tercinta, Indonesia. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memberkati terus Indonesia yang tercinta ini. Dalam nama Yesus, limpahkan damai sejahtera atas Indonesia. Dalam nama Yesus, limpahkan berkat-Mu atas Indonesia, keamanan, kedamaian, bahkan atas seluruh dunia. Berikan damai sejahtera. Dan terutama dalam nama Yesus, tolong Tuhan, agar banyak dan lebih banyak lagi jiwa yang dituai bagi kerajaan-Mu di dunia ini. Dalam nama Yesus, Tuhan akan tolong pekerjaan Tuhan di berbagai tempat untuk dapat membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami juga berdoa Tuhan, kalau untuk kesalahan dosa pelanggaran, kiranya Tuhan ampuni kesalahan dosa pelanggaran bangsa kami, pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, pemimpin kami, bahkan kami umat-Mu yang ada di Indonesia. Terima kasih Tuhan. Dan juga untuk semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Kami mohon belas kasihan. Tuhan, berikan pada kami dan keluarga kami hati yang selalu tulus, ikhlas di dalam melayani. Oh, tolong Tuhan, tolong. Tuhan juga kiranya cukupkan segala apa yang kami perlukan dan keluarga kami perlukan. Kiranya perlengkapi kami lebih lagi sehingga kami dapat lebih lagi berkarya bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati juga jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Berkati mereka dengan pertumbuhan iman, pengharapan dan kasih yang luar biasa sampai akhir hidup mereka. Dalam nama Yesus, Tuhan akan jaga agar tidak ada yang terhilang, tetapi mereka membawa jiwa-jiwa untuk dimenangkan bagi kerajaan Allah. Berkati juga pekerjaan mereka, pelayanan mereka maupun keluarga mereka dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk setiap orang yang sakit. Kami berdoa Tuhan, kiranya Kau jamah, Kau tolong kesembuhkan mereka yang sakit. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jamah, tolong sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan untuk setiap kami yang mengalami masalah, kalau misalnya itu terjadi karena kesalahan kami, kiranya Tuhan ampuni kami. Tuhan tunjukkan letak kesalahan kami di mana, dan Tuhan tolong agar kami dapat bertobat dengan sungguh-sungguh. Dan dalam semua masalah yang kami hadapi, Tuhan kiranya Kau memberikan sukacita, damai sejahtera dan kemenangan demi kemenangan. Dan segala kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan sehingga terus berbuat dosa, kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasa darah Tuhan Yesus Kristus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Sekarang saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan berdoa bagi pergumulan doa kita masing-masing. Mari kita akan berdoa sama-sama. Baik, sudah ya? Mari kita akan lanjutkan
doa kita dengan menutup saat teduh hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara, di dalam segala hal, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, mari bersama-sama saya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.